Dalam nama Tuhan Yesus. Salam saudara-saudaraku. Kembali lagi bersama saya Evangelis Eti Sinurat bersama dengan rekan Pendeta Krisono Murdianto. Kami akan berbincang-bincang mengenai kerajaan 1000 tahun dan kesudahan zaman. Saudaraku, kehendak Allah mendirikan kerajaannya di muka bumi ini sama seperti di sorga. Pertama, Allah memilih Adam untuk menyatakan kerajaannya. Kemudian suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Kemudian Tuhan Yesus sendiri datang dari surga untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan misinya, yaitu misi penebusan umatnya, lalu pada zaman sekarang kerajaan Allah itu dinyatakan oleh gerejanya, yaitu oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Roh Kudusnya. Dilanjutkan setelah selesai zaman gereja ini, dilanjutkan dengan kerajaan 1000 tahun, begitu ya Pak ya, urut-urutannya ya. Nah, kapan dimulainya kerajaan 1000 tahun ini? Ya, betul sekali Bu ya. Tadi jadi Allah itu punya zamannya, dari zaman ke zaman tuh ada, dari tadi dimulai dari Adam, lalu menyatakan kerajaan Allah lewat bangsa Israel, kemudian kembali ke satu orang yaitu Yesus Kristus ya, yang datang dari surga ini, kemudian dilanjutkan oleh gerejanya. Nah, pada zaman ini kita harus tahu bahwa ini adalah zaman gereja Tuhan gitu. Zaman kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini oleh gerejanya. Nah, tidak ada yang lain. Nah, tapi betul sesudah zaman gereja akan diakhiri, akan datang zaman yang baru lagi, yaitu kerajaan 1000 tahun itu ya. Jadi kerajaan 1000 tahun ini akan datang pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, itu jadi bertepatan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, nanti dimulailah kerajaan 1000 tahun ya. Jadi diakhiri masa gereja dan dimulailah masa yang baru, yaitu kerajaan 1000 tahun. Boleh saya bacakan ya dari Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ke 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu firman Tuhan katakan, aku melihat tanda-tanda tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, untuk memerintah ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia, kata firman Tuhan, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan jadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Nah, inilah kerajaan 1000 tahun itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan tadi, itu urut-urutannya demikian ya. Jadi pertama, Kristus akan datang dengan tentaranya waktu itu ya, dengan tentaranya ke dunia ini ya. Kenapa? Karena saat itu di muka bumi itu antikristus sedang memerintah gitu. Itu zamannya di bumi antikristus lagi diberikan kesempatan untuk memerintah selama 7 tahun, ya. Jadi ketika berakhir masa antikristus itu 7 tahun itu,
datanglah Yesus Kristus bersama dengan tentaranya ya. Kristus lo mengalahkan antikristus ini dengan semua tentaranya ya. Kita tahu kisahnya pada waktu itu bagaimana antikristus bersama dengan nabi palsunya itu ditangkap dan hidup-hidup dilemparkan ke lautan api. Mereka di sana disiksa siang dan malam ya, sampai selama-lamanya ya. Itulah nasibnya antikristus dengan nabi palsunya. Lalu tentaranya waktu jumlahnya sangat banyak sekali datang dari seluruh penjuru bumi ini, mereka akan dibinasakan seketika, kata firman Tuhan ya, dengan firman yang diucapkan oleh Tuhan ya. Pada begitu saat firman itu diucapkan oleh Kristus, mereka akan membusuk di tempatnya. Dicatat dalam Alkitab ya Bu ya, mata mereka itu mulai membusuk saat mereka lagi berdiri tuh, matanya mereka membusuk, lidah mereka membusuk, seluruh mulai tubuh mereka mulai membusuk ya pada saat mereka berdiri. Nah, itulah hukuman yang ditimpakan Allah kepada tentara antikristus ya. Nah, kemudian setelah itu iblis atau Satan tadi katakan ditangkap. Nah, ditangkap. Kalau yang antikristus dan nabi palsunya itu dilemparkan ke lautan api, tetapi setan itu rajanya ini ya, si rajanya setan iblis ini itu ditangkap, dilemparkannya ke jurang maut ya, atau lubang yang tak berdasar itu, dan ditutup, dibelenggu di sana, ditutup dan dimeteraikan sehingga tidak bisa keluar lagi untuk masa 1000 tahun. Tadi dicatat dalam Alkitab bahwa pada akhir 1000 tahun, setelah 1000 tahun itu dia diberi kesempatan sedikit waktu, dilepaskan lagi ya, diberi kesempatan pada dia. Nah, kemudian, nah ini yang penting juga yang terjadi pada saat Yesus datang kedua kalinya, dia akan menghakimi penduduk bumi yang ada saat itu ya Bu ya. Yang ada saat itu akan dihakimi. Ya. Pertama dikatakan dalam Alkitab itu dia akan memisahkan mereka yang jahat dengan yang baik, itu seperti memisahkan domba dari kambing ya. Itu tercatat, nanti kita bisa baca dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33 ya. Bagaimana Tuhan memisahkan mereka. Kepada domba dia katakan, terima kasih pada saat aku lapar kau memberi aku makan, pada saat aku haus kau memberi aku minum, pada saat aku di penjara kau mengunjungi aku. Nah, ini peristiwanya terutama terjadi, memang zaman-zaman ini juga terjadi ya. Karena mereka bilang begini, Tuhan kapan kami melihat engkau lapar, kami memberi kau makan, kapan kami melihat engkau haus, kami beri minum, dan kapan kami melihat kau di penjara dan kami mengunjungi engkau. Lalu Tuhan katakan, apa yang kau lakukan bagi saudara-saudaraku? Artinya orang percaya ya, umat Tuhan ya. Apa yang kau lakukan ini bicara tentang orang dunia Bu ya. Jadi ini dunia yang dihakimi oleh Tuhan ya, yang hidup pada saat itu ya. Apa yang kau lakukan bagi saudara-saudaraku yang hina ini, kau lakukan untuk aku. Nah, jadi kita ingat Tuhan pernah berbicara ya Bu ya, bahwa kalau ada yang memberikan 1 gelas air saja kepada murid Tuhan, murid Kristus, dia akan diingat oleh Tuhan. Dia akan diingat oleh Tuhan. Nah, jadi pada masa kesusahan yang besar itu, pada zaman antikristus akan ada kesusahan yang besar. Ada banyak orang Kristen yang terdesak sekali ya. Mereka nggak bisa berjual beli karena nggak punya tanda di binatang itu kan. Nah, akhirnya, tapi ada orang-orang di bumi, orang dunia ini yang menolong mereka ya, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan domba ya. Lalu kepada domba itu Tuhan katakan, masuklah ke dalam kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Bapa di sorga, yaitu masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya. Jadi penduduk mereka di sana. Tapi kepada kambing itu, yang golongan yang jahat, yang tidak menolong, tidak memberikan pertolongan pada orang-orang Kristen ya, pada murid-murid Kristus, mereka dihitung sebagai orang-orang jahat. Tuhan katakan, enyahlah engkau ke tempat lautan api itu ya. Jadi mereka tempatnya akan ditempatkan di sana, lautan api ya. Itulah nasib kambing itu ya, yang digambarkan dengan kambing itu. Nah, sesudah itu selesai, barulah Bu Kristus mulai memerintah nih bersama dengan para pemenangnya ini gitu ya, para pemenangnya itu orang-orang dipilihnya, orang-orang pilihan ya, orang-orang yang menang itu ya, ya begitu. Nah, bagaimana bentuk pemerintahannya? Saat itu ya, kita lihat lagi sedikit ya, bahwa yang para pemenangnya ya tadi yang dipilih oleh Tuhan itu orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang berjaga-jaga, yang setia, yang menaati firman-Nya,
Kita tahu di dalam gambarannya dalam Alkitab ada 5 darah yang bijaksana dan bodoh ya. Nah, yang bijaksana inilah yang akan ikut memerintah. Atau dikatakan dalam bagian yang lain itu ada yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan ya. Yang diangkat itu akan memerintah. Juga orang-orang dipenggal kepalanya tadi dikatakan ya, dan waktu jadi di bumi pada zaman mati martir betul. Jadi bukan hanya yang mati pada zaman antikristus nanti Bu ya, yang akan dipenggal kepalanya mereka akan memerintah, tapi pada zaman ini juga orang-orang yang mati martir, meninggal karena Kristus, mereka akan ikut memerintah langsung bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi itu sebenarnya kehormatan ya, kalau ada orang Kristen, pengikut Kristus yang diizinkan Tuhan ya untuk mati martir, itu adalah kehormatan bagi dia, karena dia adalah calon raja yang akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya ya. Nah, bentuk pemerintahannya tuh nggak seperti yang kelihatan seperti ini ya. Kerajaan sorga itu nanti Kristus dengan para pemenang itu memerintah secara rohani di udara ya. Dia nggak kelihatan oleh orang-orang di bumi, tapi dia memerintah ya. Itu bisa dibandingkan dengan seperti keadaan sekarang ini ya. Pada zaman ini setan itu tanpa disadari sedang memerintah manusia berdosa ya. Manusia berdosa. Jadi manusia berdosa itu karena pengaruh atau kuasa dari pekerjaan roh jahat ya. Mereka tunduk pada keinginan pemerintah-pemerintah yang di udara ini yaitu roh jahat ya. Mereka nggak lihat tapi mereka memerintah. Nah, kita pun nanti demikian. Kita nggak kelihatan tapi kita memerintah. Tapi memerintahnya untuk kebaikan ya, kalau beda sama roh jahat ya, untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan. Nah, itulah bentuk pemerintahannya ya. Puji Tuhan. Jadi yang memerintah itu secara rohani ya. Betul. Di alam rohani, yang diperintahnya masih di muka bumi ini gitu ya. Nah, siapa yang dianggap layak untuk memerintah dalam kerajaan 10 tahun ini? Oh ya, tadi ya. Tadi udah ya. Jadi saya ulangi lagi Bu ya. Jadi sekali lagi yang dianggap layak adalah orang-orang yang dikatakan pemenang ya, karena kita lihat dalam surat yang dikatakan Yesus, ditulis oleh Yesus kepada ke-7 jemaat itu, Tuhan berulang kali mengatakan barang siapa menang ya, dia akan ikut, salah satunya dikatakan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi kalau boleh kita sebut ini kelompok orang yang menang yang tadi itu 5 darah yang bijaksana itu tadi ya, yaitu orang yang berjaga-jaga, yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Pada zaman ini saudara akan dianggap layak untuk memerintah, dan kita perlu ingat bahwa menjadi gadis bijaksana itu bukan untung-untungan atau takdir ya Bu ya, tapi sebuah keputusan sebenarnya gitu. Hari ini bisa kita putusin sendiri. Jadi saudara bisa memutuskan untuk jadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh, itu pilihan ya. Jadi kalau saudara sekarang mau berjaga-jaga, setia, kita menaati firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara akan dihitung sebagai gadis yang bijaksana ya. Nah, itu bagi yang sudah meninggal, karena akan dibangkitkan ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan dibangkitkan lebih dahulu ya. Yang 10 darah ini gambaran orang-orang Kristen yang akan dibangkitkan lebih dahulu ya, dan mereka akan sebagian akan memerintah. Nah, sedangkan orang-orang Kristen yang masih ada pada waktu itu akan ada kejadian yaitu pengangkatan ya, atau rapture itu ya Bu ya, diangkat. Jadi firman Tuhan mengatakan tidak semua orang Kristen yang ada saat itu langsung diangkat ya, tetapi ada yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan ya. Nah, yang diangkat ini mereka juga akan ikut memerintah. Nah, yang ditinggalkan ini itu kalau mereka tidak mengasihi nyawa mereka rela mati bagi Kristus, mereka mungkin akan dipenggal kepalanya atau dibunuh atau apa, mereka juga akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus ya pada kerajaan 1000 tahun. Saya akan bacakan coba Bu ya ayatnya ini ya. Dikatakan demikian dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 dan 6, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini pemenang tadi ya, dikatakan, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan
nama Bapaknya. Jadi ini jumlah yang lengkap 144.000. Ini gambaran ya, bukan jumlah secara angka, tapi secara gambaran bahwa ini lengkap jumlahnya 144.000 orang. Mereka akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Bagaimana dengan bangsa Israel? Oh ya. Karena ada janji Tuhan ya untuk pemulihan bangsa ini. Waktu kedatangan Yesus yang pertama kan bangsa ini masih belum percaya bahwa betul. Yesus itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Nah kalau udah kenyataannya datang yang kedua kali sebagai orang yang berkuasa, pasti mereka percaya. Betul. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu mulia sekali ya, beda dengan kedatangan pertama. Kedatangan pertama dia seperti seorang hamba ya, yang melayani, maka banyak orang Israel yang merasa heran gitu, masa raja orang Yahudi, Mesias ini kok anak seorang tukang kayu gitu ya. Dia walaupun dia menyatakan mujizat Allah yang luar biasa, yang tak pernah dinyatakan oleh seorang manusia pun ya. Dan orang mengatakan apakah kalau Mesias datang dia akan mengatakan mujizat lebih dari orang ini. Mereka masih diselubungi ya oleh keadaan dia sebagai manusia yang rendah, yang hina ya Bu ya. Tapi nanti kedatangan kedua kali firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu datang di dalam kemuliaannya. Itu dia turun dengan di atas awan-awan, diiringi oleh semua malaikat-malaikatnya di dalam kemuliaan yang gilang gemilang. Itu luar biasa penampakan pada hari itu ya. Dan itu sebabnya orang Israel akan menangisi dia, akan menyambut dia dan mempercayai bahwa dia adalah Mesias. Dan baru saat itulah orang Israel mengetahui bahwa Yesus Kristus yang mereka salibkan itu ternyata adalah Mesias yang datang. Karena ada tercatat dalam Alkitab bahwa mereka akan melihat yang mereka tikam ya. Jadi mereka sadar saat itu bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah Mesias yang datang, raja orang Yahudi itu ya. Karena tercatat juga ya Bu ya dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 4 sampai 4 tentang Yerusalem ini yang akan menjadi tempat di mana Yesus turun ya. Kemudian ada janji juga dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 yang mengatakan bahwa ini adalah nubuatan yang diucapkan oleh Gabriel waktu itu ya kepada Maria. Dikatakan bahwa Yesus ya, engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan engkau dapat menamakan dia Yesus ya, sebab dia adalah tunas Daud. Dia adalah keturunan Daud yang akan menerima pemerintahan bapa leluhurnya yaitu Daud untuk memegang pemerintahannya sampai selama-lamanya. Nah, itulah yang dijanjikan Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel ini. Nah, kalau kita ingat misalnya yang dikatakan di Kisah Rasul ya, waktu Yesus bangkit ya Bu ya dari antara orang mati itu, murid-muridnya tanya kan, waktu lihat Yesus sudah bangkit, wah ini kayaknya saatnya nih kerajaan Israel dipulihkan ya. Lalu mereka tanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini ya memulihkan kerajaan bagi Israel ya? Tapi Tuhan katakan belum waktunya gitu ya. Tuhan katakan kok tidak perlu mengetahui, belum waktunya sekarang. Tapi sekarang ini pada zaman gereja adalah engkau harus menjadi saksiku. Nah, ini zaman kita bersaksi ya. Ada banyak orang-orang yang merindukan kapan nih bumi itu penuh dengan kemuliaannya. Kapan sih bumi ini penuh dengan damai, sejahtera ya? Kapan bumi ini penuh keadilan? Sekarang belum zamannya, ya. Nanti zaman itu pas zaman kerajaan 1000 tahun. Itulah zamannya bumi penuh dengan kemuliaannya, pemerintahan yang adil ya dan sebagainya. Tapi zaman ini adalah saat kita menjadi saksi ya. Begitu ya, itu pemulihan bagi bangsa Israel. Jadi pada waktu itu banyak bangsa Israel itu bertobat ya. Oh iya, mereka semua yang ada di bumi bertobat saat itu. Saat itu bertobat. Jadi baru sadarnya tuh nanti. Betul sekali. Sekarang masih sadar. banyak ya, nggak percaya masih banyak. Betul. Ya. Nah jadi kalau keadaan dunia ini bagaimana? Ya. Jadi saat Yesus datang ketika memulihkan kerajaannya ini ya Bu di muka bumi, keadaan di luar Israel maksudnya ya, keadaan bangsa-bangsa
Tadi kalau kita lihat Yesus bersama dengan para pemenangnya memerintah di udara ya, di dalam di alam rohani nggak kelihatan. Lalu bangsa Israel itu kerajaannya dipulihkan dan dimasyurkan, dia menjadi kerajaan yang tertinggi ya. Dia akan memerintah di seluruh bumi ini ya. Kristus bersama pemenangnya akan memerintah di seluruh bumi ini ya. Nah, tapi di bumi ini ada penduduk, betul ya. Di bumi ini ada penduduknya. Nah, bagaimana yang pertanyaan Ibu tadi ya dengan keadaan penduduk bumi ini ya di luar suku Israel, di luar bangsa Israel. Nah, Firman Tuhan mengatakan begini ya, bahwa kerajaan dunia pada waktu itu ya, itu kerajaannya dikatakan adalah kerajaan yang penuh dengan damai dan sejahtera, yang melimpah-limpah ya. Nggak pernah ada keadaan seperti itu ya selama ini ya. Kalau kita lihat selalu ada kekurangan ya pada zaman ini, tapi pada masa itu adalah keadaan yang penuh betul-betul damai ya. Begitu damainya, Bu ya. Kenapa? Karena saat itu kita tahu kan tadi iblis sudah diikat ya, dibelenggu. Jadi iblis nggak jalan-jalan lagi kayak sekarang ini. Ini sekarang orang masih banyak yang jahat, membunuh, mencuri, bertengkar, ya perang ya. Karena iblis masih bergerak di mana-mana ya. Ada perbuatan-perbuatan najis, ada percabulan, perjinahan, ada santet dan segala macam. Itu karena iblis bekerja ya. Tapi nanti iblis itu sama sekali nggak bekerja ya. Bukan hanya iblis, juga bukan rajanya, tapi dengan setan-setan semua dalam keadaan tertawan oleh Tuhan. Jadi secara negatif itu nggak ada lagi gangguan. Nah, secara positif Tuhan Yesus bersama para pemenangnya, orang kudus itu memerintah dalam keadilan ya, dalam kebenaran, dan mereka akan mendatangkan damai dan sejahtera yang penuh ya di muka bumi ini. Sebagai gambaran ya Bu ya, dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan 7 digambarkan demikian keadaan damai itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tadi bisa dilihat di sini bahwa dia akan mendatangkan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Singa ya dengan domba itu akan makan rumput bersama-sama gitu ya. Nah, coba saya baikkan, nggak pernah kan ada keadaan seperti itu hari ini di muka bumi ya. Tapi pada zaman itu begitu damainya, itu digambarkan singa dengan domba makan rumput sama-sama, nggak ada masalah sama sekali ya. Dan dikatakan anak bayi itu bermain di lubang ular. Jadi nggak ada masalah, betul-betul damai sama sekali ya. Ada kedamaian yang penuh pada saat itu ya. Nah, itulah keadaan bangsa-bangsa ya. Jadi kalau boleh saya singkat ya Bu ya. Pertama itu akan terjadi pemulihan atas keadaan dunia yang rusak ya. Amin. Baik di bumi maupun di udara, hutan-hutannya, lautnya. Kita tahu kan dunia itu makin rusak ya keadaan sekarang ini. Tapi waktu Yesus datang ini ajaib Bu ya. Itu sebabnya dia dikatakan bahwa dia itu penasehat yang ajaib. Dia akan menata sedemikian lagi langit, bumi dan segalanya itu menjadi dipulihkan kembali, direfresh kembali ya, bukan saja oleh pengaturannya tapi oleh kuasanya. Yesus sanggup memulihkan keadaan yang rusak ini oleh kuasanya ya. Sebagai contoh ya Bu ya, dikatakan nanti itu umur orang ya. Kalau sekarang kan umur orang berapa nih Bu? Paling tinggi 100 lah ya. Kebanyakan 70 sampai 80 tahun ya dikatakannya, ada yang sampai 100 juga ya. Tapi kebanyakan 70 ya, itu juga udah bagus ya, sampai 80 tahun. Tapi nanti dikatakan kalau mati umur segitu itu dianggapnya kena kutuk Bu. Gitu. Jadi kalau orang nggak mencapai umur 100 tahun, itu kena kutuk dianggapnya. Karena umur orang yang normal pada zaman itu ya sampai ratusan tahun ya. Itu ratusan tahun umur. Jadi umur pohon dikatakan sama dengan umur orangnya nanti. Bisa jadi kembali kayak seperti zamannya Adam waktu itu ya. Ada yang 800 tahun, 900 tahun gitu ya. Itu umur orang pada waktu itu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena Yesus kuasa Tuhan itu. Jadi
ada boleh dibilang seperti radiasi kehidupan keluar dari Yesus ya. Ini kehidupan ini memulihkan keadaan. Jadi tubuh-tubuh kita nih yang cepat mati ini akan di-refresh, ada kan kesegaran. Jadi lebih awet, lebih lama ya. Awet muda ya, hampir ratusan tahun. Nah, juga bukan hanya pada tubuh manusia, pada alam ini pun akan ikut di-refresh oleh kehadiran Tuhan di muka bumi itu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan juga dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 4 dikatakan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Jadi dia akan jadi hakim ya di seluruh muka bumi ini, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa yang mengatur semuanya ya. Semua bangsa harus tunduk pada wasit ini, yaitu Yesus. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Nah, dilihat Bu ya, pedang itu diganti nanti, dirubah jadi mata bajak ya. Jadi yang untuk berperang itu diganti untuk menuai, bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan ya. Lalu dikatakan tombak itu akan dirubah menjadi pisau pemangkas ya. Tombak untuk berperang kan ya, dijadikan untuk pisau pemangkas untuk menuai hasil ya. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tidak ada tentara Bu saat itu ya. Tentara itu stop karena nggak ada perang saudaraku ya. Sekarang ada tentara karena perang masih terjadi ya, karena iblis di mana-mana ya. Tapi pada zaman 1000 tahun tidak ada lagi tentara ya. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Seluruh penduduk bumi akan hidup dalam damai dan sejahtera ya. Nah, keadaannya seperti itu ya Bu ya. Nah, berarti kerajaan 1000 tahun ini adalah jawaban doa umat Tuhan ya. Amin. Yang Betul, doa amin. Bapa kami itu ya. Yang datanglah Kerajaan. kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Amin, betul digenapi sekali. 100%-nya Betul. itu di kerajaan 1000 tahun ini. 100% betul. Sekarang digenapinya di dalam jemaat Tuhan ya. Ya. Di dalam gereja Hanya belum Tuhan. penuh, belum full ya. Puji Tuhan. Nah, jadi bagaimana akhirnya nih? Iblis itu kan Sudah zaman ini ya. ya. Iblis itu kan tadi dipenjarakan. Oh iya, Ini udah betul. mau selesai nih 1000 tahun Ya, ya. betul. Jadi Ya. bagaimana nasibnya nih? Nah, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera itu saudaraku ya, itu berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Itu sebabnya kerajaan itu disebut kerajaan 1000 tahun ya. Tapi sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, dan ini akan digenapi bahwa setelah masa 1000 tahun itu iblis memang akan dilepaskan dan diberi kesempatan untuk bekerja ya, sekali lagi, terakhir kalinya. Nah, ini anehnya ya Bu ya, waktu iblis dikasih kesempatan keluar untuk sebentar waktu, dia sudah bisa menghasut bangsa-bangsa, menipu bangsa-bangsa ya. Itu sampai raja-raja bangsa-bangsa yang ada pada itu, mereka banyak yang akan berbalik ya daripada Tuhan, lalu bergabung bersama iblis, bersama setan ini untuk menyerang ke pusat bumi waktu itu di Yerusalem, yaitu menyerang Mesias, ibu kota kerajaan 1000 tahun waktu itu ya, menyerang. Jadi mereka akan didekatkan oleh firman Tuhan. Mereka akan seperti banyaknya pasir di laut, akan bersama dengan dipimpin oleh setan ini untuk melawan Kristus dengan pemerintahannya itu ya. Itu kesempatan terakhir. Nah, waktu mereka datang ke sana, nah ini akan terjadi dengan iblis ya Bu ya. Tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini nasibnya iblis. Begitu dia di sana datang, lalu dia ditangkap, dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api. Jadi di sana dia dengan antikristus, iblis, antikristus dan nabi palsunya akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya di lautan api. Itu nasib iblis ya Bu ya. Di sana dia akan dilemparkan ya. Itu yang dibilang neraka kekal. Neraka kekal, betul. Neraka kekal itu yang dibilang disebut dalam Alkitab, neraka yang kekal. Itu di sana tempat nasibnya iblis ya, dengan antikristus dan binatang dan nabi palsu itu. Nah, sedangkan tentaranya yang dibawa oleh antikristus saat itu ya,
dibawa oleh iblis waktu itu, dikatakan akan turun api dari langitnya. Karena saat itu kan kita tahu Yesus dan tentaranya memerintah dari langit ya, dari atas awan ini, lalu turunlah api dari langit itu menghanguskan mereka seketika. Mereka akan mati seketika, tentara yang jumlahnya seperti pasir di laut itu mati seketika ya saat itu juga oleh api yang turun dari langit. Itulah nasib mereka ya Bu ya. Jadi iblis, nabi palsu, lalu antikristus itu sudah di lautan api. Betul. Nah, malaikat-malaikat ini, malaikat-malaikat yang mengikuti iblis ini, Oh ya, betul itu ya. Satu lagi penting itu ya. Jadi ada iblis, ada antikristus, ada nabi palsunya. Lalu selain itu kan ada tentara ini ya, yang apa, malaikat-malaikat yang sudah jatuh ya, setan-setan, roh-roh jahat, jin-jin, itu semua pengikut iblis ya. Mereka kemana saat itu ya? Firman Tuhan mengatakan bahwa maut dan kerajaan maut ini juga akan dilemparkan ke dalam lautan api ya. Kita tahu itu tempatnya mereka, itu roh-roh jahat itu ada di kerajaan maut namanya, kerajaan. Nah, lalu maut dan kerajaan maut, kata firman Tuhan, itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi semua roh-roh jahat ya, setan, roh-roh jahat, jin-jin, apa orang bilang gendruwo ya, apapun itu ya, Nyai Roro Kidul, semua akan dilemparkan ke lautan api itu di sana. Itulah tempat mereka di sana siang. Mereka akan menderita, mereka akan mengalami kesakitan dan penderitaan siang dan malam selama-lamanya, saudaraku ya. Itu nasibnya betul, Bu. Terima kasih. Nah, terus manusia di bumi ini kan masih ada beranak cucu kan, selama 1000 tahun ada beranak cucu, kembali memenuhi bumi. Sebagian sudah mengikuti iblis, tadi dihasut sama iblis. Nah, itu udah mati ya. Udah dihanguskan oleh api yang dari langit itu. Nah, yang masih hidup ini gimana nih? Nah, saat itu ya Bu ya, tadi dikatakan ada kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang yang percaya ya, pada saat awal Yesus datang ya, itu kata dia kebangkitan pertama. Tapi dikatakan tadi dalam Alkitab bahwa orang-orang lain yang mati itu tidak dibangkitkan dulu. Nah, kapan? Nah, disinilah saatnya setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api, selesai masa pemerintahan 1000 tahun itu, mereka itu akan dibangkitkan. Nah, mereka yang mati akan dibangkitkan. Semua orang yang mati yang tidak percaya Tuhan itu akan dibangkitkan untuk masuk dalam pengadilan Kristus ya, yang disebut dengan takhta putih. Nah, yang hidup di bumi yang saat itu masih hidup ya, yang tidak mengikuti antikristus, mereka itu akan diubah tubuhnya ini ya, dalam tubuh yang lain untuk bersama-sama dengan orang-orang yang mati tadi untuk datang di takhta putih, yaitu takhta pengadilan Kristus. Nah, dikatakan bahwa di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat ke-11 sampai dengan ke-15 ya, mereka akan bangkit untuk mengalami pengadilan ya. Di sana nanti akan dibuka, itu banyak kitab, ada beberapa kitab ya Bu ya, tapi juga ada satu kitab yang akan dibuka, yaitu namanya kitab kehidupan. Nah, dicatat dalam dalam firman Tuhan ini bahwa orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab itu, dia akan dilemparkan ke lautan api. Tapi kalau yang namanya tercatat, mereka akan masuk nanti ke dalam bumi yang baru dan langit yang baru, begitu ya. Tapi yang lainnya ini yang tidak tercatat, mereka akan dilemparkan ke lautan api. Siapakah orang-orang ini yang akan masuk ke bumi yang baru ini? Mereka adalah orang-orang yang seperti tadi itu, yang termasuk domba ya. Tuhan adil ya, pada zaman ini Tuhan adil ya. Ada orang yang menurut keadilan Tuhan ya, itu pasti Tuhan berlaku adil pada semua orang yang bukan Kristen, yang bukan pengikut Kristus ya. Tuhan adil. Tadi Tuhan mengatakan aja satu gelas air aja itu tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan akan ingat orang-orang itu ya. Nah, pada saat mereka menolong, pada saat mereka berbuat baik, Tuhan akan ingat pada saat itu ya. Nah, jadi di sanalah orang-orang inilah akan dianggap layak untuk masuk ke dalam bumi yang baru dan langit yang baru ya. Nah, sedangkan orang-orang yang lainnya itu mereka akan mengalami yang dikatakan kematian kedua. Nah, ini bedanya. Saya sedikit ceritakan Bu ya. Kalau iblis dengan antikristus
nabi palsu dengan semua roh-roh jahat ini akan disiksa siang dan malam sampai selamanya di lautan api. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak manusia yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan ini, mereka itu akan mengalami yang akan dilemparkan ke dalam lautan api juga, dan di sana mereka bukan disiksa siang dan malam, tapi dikatakan mereka akan mengalami kematian yang kedua. Nah, kematian kedua ini saudaraku berbicara tentang binasanya bukan saja tubuh tapi juga jiwa, ya, jiwanya binasa. Karena ada catatan demikian dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh atau membuat mati tubuh, ya, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, jadi ada satu bagian lagi yang tidak bisa dibunuh oleh manusia, itu namanya jiwa, ya. Takutlah, kata Tuhan Yesus, terutama kepada Dia, ya, kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yaitu lautan api tadi. Jadi di sana mereka bukan saja tubuhnya binasa, tapi jiwanya juga binasa. Itulah yang dikatakan kematian yang kedua, mereka habis di sana. Ya, itulah akhir daripada kesudahan itu tadi, ya. Ya, berarti jadi yang saya tangkap nih, ya. Ya. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dan pengikutnya orang-orang yang menang sama-sama memerintah sebagai imam dan raja di muka bumi ini. Amin. Iya. Nah, lalu manusia-manusia yang masih sisa, yang sisa dari kerajaan 1000 tahun ini untuk nanti penduduk di langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Sementara bumi yang iya, lama betul. ini Kiamat itu binasa, tadi, ya. Jadi ya? iya, betul. Tadi saya tambahkan sedikit, saya ada yang tertinggal. Jadi waktu orang-orang ini sudah yang mati dibangkitkan tadi, Bu, ya, untuk menghadap tahta putih, juga orang-orang yang hidup ini diubah jadi tahta putih. Saat itulah terjadi yang dikatakan kiamat. Nah, langit dan bumi yang sekarang ini ada tidak lagi ditemukan tempatnya. Jadi nggak kelihatan. Mereka akan dikatakan dalam Alkitab, mereka akan binasa, langit dan bumi dan segala alam semesta ini akan binasa dalam nyala api. Semuanya akan binasa, habis, tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, itulah kiamat, ya, saat itu, ya. Nah, puji Tuhan, nanti setelah kiamat belum selesai, ya. Oh, iya. Setelah kiamat ada langit yang Luar baru biasa, dan Tuhan bumi kita, yang ya. baru. Haleluya. Nah, sebagai surga yang kekal. Amin. Untuk umat yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus ini, ya. Iya. Nanti kita bicarakan di minggu yang akan datang. Ya, Allah kita luar biasa, Bu, ya. puji Dia punya Tuhan. rencana yang indah sekali, yang luar biasa, ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, baik para rasul, para nabi, jemaat Tuhan yang tidak menyayangkan nyawanya, ya, sampai ada yang martir dari generasi ke generasi. Walaupun tidak martir, kan banyak yang di muka bumi ini hidup itu susah, ya, mengalami banyak tekanan dan lain-lain, tapi tetap berpegang teguh kepada Tuhan, hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan saja. Amin. Mengandalkan Tuhan, niscaya menjadi orang-orang yang Menang. pemenang. Bahkan Amin. Tuhan Yesus berkata, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang kalau mengandalkan Sama dengan Kristus, Tuhan. iya. Jadi yang penting pertama itu yang harus dipastikan bahwa nama kita terdaftar ada di dalam kitab Buku kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti, ya. Bagaimana caranya supaya kita namanya terdaftar dalam buku kehidupan? Pertama, bertobat. Ya, bertobat itu meninggalkan segala dosa-dosa, kenajisan, segala yang buruk. Kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, meminta pengampunan kepada Tuhan dan menerima, jadi mengundang Roh Tuhan supaya hidup di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, ya, yang kita jadikan Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Amin. Kalau kita hidup oleh Yesus Kristus, niscaya lah, ya. Kalau kita ada Roh Kudus, nggak mungkin kita ingin berbuat dosa, kan, nggak mungkin. Tapi kalau belum ada Roh Kudus,
Walaupun kita percaya pada Tuhan, banyak orang yang mengaku sudah percaya pada Tuhan, tapi begitu ada masalah, begitu ada tekanan atau ada sesuatu lah di dalam hidupnya ya. Ada yang lari bertanya ke dukun, ada yang dengan cara-cara lain. Nah, itu termasuk orang-orang yang masih kalah. Yang Tetapi yang bodoh itu juga Bu ya, itu maksudnya. Tetapi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Inilah zaman kasih karunia ya. Ini zaman ada kesempatan kasih, ya, untuk ada kesempatan menang, menjadi pemenang. Selalu ada kesempatan. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung supaya kita semua masuk dalam kerajaannya ya, sebagai orang-orang yang menang sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Haleluya.